Shalom, jumpa lagi di channel Eklesia Kuriakon. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang sistem nilai. Banyak orang termasuk orang Kristen, jika ditanya apakah Yusuf anak Israel adalah orang yang berhasil, maka kebanyakan akan menjawab ya. Tetapi jika ditanya apakah buktinya jika Yusuf adalah orang yang berhasil, maka hampir semua akan menjawab karena Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Atau ada yang memulainya dengan Yusuf yang menjadi tangan kanan Potifar. Namun jarang sekali ada yang bilang bahwa Yusuf berhasil saat dia dijebloskan dalam penjara. Wajar saja, karena pandangan orang terhadap para tahanan umumnya tidaklah baik sehingga kemudian dianggap berhasil. Sebenarnya, panggilan untuk orang percaya memang bukanlah untuk berhasil, melainkan untuk menjadi baik dan setia. Ini sesuai dengan Matius 25 ayat 15-30, perumpamaan tentang 4 talenta. Namun, seandainya kesetiaan dan ketaatan ini dijadikan tolok ukur sebuah keberhasilan dalam mengikut Tuhan, maka Yusuf adalah orang yang berhasil saat dia memilih menerima resiko untuk dipenjara alih-alih mengikuti keinginan istri Potifar untuk berzina. Padahal, jika dia mau berzina dengan istri Potifar, dia tidak perlu menderita di dalam penjara. Bahkan karirnya akan semakin baik karena dia disayang baik oleh Potifar maupun oleh istrinya. Namun Yusuf memilih untuk dipenjara karena dia tidak ingin berdosa terhadap Tuhannya. Ini yang membuat Yusuf menjadi berhasil. Jadi bukan soal statusnya sebagai seorang tahanan yang membuatnya menjadi berhasil, tapi mengapa dia sampai di penjara, itulah yang membuatnya menjadi berhasil. Lalu kenapa Yusuf bisa berbuat demikian? Jawabannya ada pada Kejadian 39 ayat 7 dan 9. Saya bacakan. Selang beberapa waktu, istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Dari ayat di atas, kita bisa melihat bahwa Yusuf memiliki prioritas untuk hal yang dia pilih. Dia tahu mana yang penting dan berharga, sehingga dia pertahankan, dan mana yang tidak. Dengan kata lain, Yusuf memiliki sistem nilai yang benar. Dia menganggap menjaga diri agar tidak berdosa terhadap Tuhannya adalah lebih penting dan berharga, meskipun ada risiko dia difitnah dan bahkan akhirnya dia dipenjara, daripada dia harus berdosa dengan berzina dengan istri tuannya Potifar. Dalam hidup, kita akan menghadapi pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Semisal, apakah kita mau hidup sederhana tapi dari penghasilan yang halal, atau kita hidup dalam kemewahan tapi dari penghasilan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu contoh lain, apakah kita mau menggadaikan iman kita karena pasangan hidup? Semisal, pacar kita yang sekarang adalah pacar yang baik, pacar impian kita, namun sayangnya dia tidak memiliki iman kepada Yesus. Lalu apakah kita mau meninggalkan iman kita dalam Yesus hanya untuk mengejar pasangan hidup kita? Atau mungkin sampai saat ini kita belum memiliki pasangan hidup, kita belum memiliki calon untuk jadikan pasangan hidup. Lalu ada orang yang bersedia menjadi pasangan hidup kita, dan kita pun menyukainya. Namun sekali lagi, sayangnya orang itu belum percaya Tuhan Yesus, dan dia tidak mau percaya Tuhan Yesus. Lalu orang itu mengajak kita meninggalkan iman kita terhadap Tuhan Yesus. Apakah kita mau meninggalkan iman kita? Contoh yang lain lagi, apakah kita mau agar pergumulan kita terselesaikan? Tapi untuk itu, kita harus minta tolong kepada dukun. Untuk dunia pelayanan juga ada contoh-contoh yang pas untuk kasus ini. Misalnya, milih mana acaranya ramai didatangi banyak orang,
tapi caranya dengan mengundang pembicara yang tidak kompeten untuk menyampaikan kebenaran Tuhan dan hanya memanfaatkan ketenaran orang tersebut, atau acara yang mungkin tidak dihadiri banyak orang, tapi pembicaranya memiliki kompetensi yang baik dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Contoh lain, pilih mana antara membuat ibadah yang hanya ditujukan untuk memuaskan keinginan jemaat, entah itu kebutuhan untuk meluapkan emosi atau keinginan untuk mendengarkan khotbah yang menyenangkan telinga saja, atau ibadah yang benar yang bahkan ada teguran firman di dalamnya. Sebenarnya masih banyak lagi pilihan-pilihan di dalam kehidupan yang akan menantang kita apakah kita memiliki sistem nilai yang benar. Semoga kita memiliki sistem nilai yang benar yang didasari oleh pengenalan yang benar dan intim dengan Tuhan, sehingga pilihan-pilihan kita menjadi berkenan kepadanya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.